Oke cuy, di video kali ini gue akan share kepada kalian rahasia gameplay penguasaan bola di game eFootball 2024 versi mobile. Nah, kali ini gue akan share ke kalian formasi yang cocok untuk penguasaan bola, dimana di sini kalian bisa bermain pakai meta umpan terobosan dan juga meta crossing, teman-teman. Nah, di sini gue pakai formasi 4-1-2-3 dan gue di sini bakalan share ke kalian terkait dengan susunan pemain yang cocok dengan formasi ini. Nah, di sini seperti biasa kalau GK terserah teman-teman mau pakai kiper bertahan atau kiper menyerang ya teman-teman. Nah, untuk LB dan RB ini wajib teman-teman pakai back sayap bertahan. Nah, untuk CB bebas ya teman-teman, yang penting skill bertahannya tuh lengkap teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di Van Dijk ini termasuk lengkap. Jadi mau kalian pakai CB yang gaya bermainnya tuh pembangun serangan ataupun perusak bebas, yang penting skill bertahannya tuh lengkap. Nah, untuk DMF di sini gua pakai pemain jangkar dan yang paling penting gaya bermain AI-nya tuh ahli bola jauh teman-teman. Nah, untuk statistiknya umpan lambung untuk umpan rendahnya tuh usahakan bagus ya teman-teman, usahakan 90 ke atas, dan juga rating kekuatan tendangannya usahakan bagus. Kemudian untuk keahliannya di situ yang paling penting tuh umpan berbobot teman-teman. Nah, kalau IMF di sini gua sarankan seperti biasa untuk rating umpannya tuh bagus dan punya keahlian umpan satu sentuhan ataupun umpan terobosan teman-teman. Yang dua ini yang paling penting, umpan satu sentuhan atau umpan terobosan. Di sini juga gua pakai Kevin De Bruyne. Kalau udah rating Kevin De Bruyne untuk umpannya tuh udah nggak usah diragukan lagi. Dan untuk LWF dan RWF gua sarankan juga untuk rating umpannya tuh bagus teman-teman, ya minimal tuh 80 ke atas lah. Selanjutnya yang paling penting nih punya keahlian umpan silang akurat teman-teman. Nah, kebetulan Cruyff yang gua pakai ini dia punya keahlian tambahnya tuh umpan silang akurat. Kalau keahlian bawahnya tuh nggak punya umpan silang akurat. Selanjutnya di sini untuk LWF-nya gua pakai Pires teman-teman. Di sini Pires umpannya udah nggak usah dilakukan lagi, 80-an untuk rating umpannya. Selanjutnya di sini punya keahlian umpan silang akurat. Nah, itu yang paling penting teman-teman. Dan untuk CF-nya gua saranin dia punya keahlian sundulan, dan untuk rating sundulannya dan lompatannya tuh usahakan tinggi teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, Ronaldo nih rating melompatnya tuh 93 teman-teman. Sangat tinggi ya teman-teman. Kalau udah 90 ke atas itu sangat bagus. Dan juga dia punya keahlian pemain tuh sundulan. Karena nantinya di sini ketika gameplay kita pakai meta crossing dan juga meta umpan terobosan teman-teman. Jadi lebih variatif gaya menyerangnya. Oke, langsung aja kita ke gameplaynya. Nah, ketika lawan membawa bola, usahakan untuk CB kalau dalam posisi diserang, untuk CB, LB dan RB tuh jangan sampai terpancing untuk maju ke depan ya teman-teman. Jadi kalau kursornya mengarah ke CB atau ke LB atau ke RB, langsung saja teman-teman arahkan ke belakang teman-teman. Silakan untuk pemain tengah ada dua opsi. Yang pertama bisa pressing ketat atau juga bisa dengan cara menutup ruang opernya ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa intercept bola dari lawan. Nah, biasanya untuk gaya bermain penguasaan bola ini ketika teman-teman menyerang, ketika teman-teman menyerangnya tuh dari kanan, nah di bagian kiri itu, di bagian LWF tuh biasanya kosong teman-teman. Teman-teman bisa jadi opsi untuk melakukan umpan direct dari DMF sih biasanya gue lakukan ke LWF atau RWF yang kosong ya teman-teman. Nah, pentingnya pemain punya keahlian umpan berbobot. Nah, seperti ini teman-teman. Dia tuh sangat akurat melakukan umpan. Measured ball, and it's Messi. Fiddles it through. Cruyff. Here it is. Loose ball now. There's chance. Nah, ini di pertandingan lainnya gua tunjukkan ke kalian bagaimana cara membangun serangan pakai formasi 4-1-2-3 ini dengan gaya bermain penguasaan bola ya teman-teman. Intinya main di game eFootball tuh tetap tenang teman-teman, jangan gerasa gerusuk. Jadi lihat pemain yang kosong untuk diumpan teman-teman. Teman-teman bisa juga tampilkan map yang ada di bawah ini agar bisa melihat pemain yang dalam kondisi kosong atau tanpa pengawalan. Nah, ini contoh meta crossing. Kalau sudah pemain LWF atau RWF itu punya umpan silang akurat, kemudian CF-nya tuh punya keahlian sundulan, ditambah dengan rating sundulan dan lompatannya tuh bagus, kemungkinan besar meta crossing bakalan berhasil teman-teman. Nah, ini adalah pertandingan kedua, gua coba pakai pemain lapis keduanya teman-teman, dimana DMF-nya gua nggak pakai DMF pemain jangkar, tapi DMF-nya itu orkestrator. Di sini bisa teman-teman lihat, gua pakai DMF orkestrator. Ruben Neves teman-teman. Ruben Neves ini kan gaya bermain ini orkestrator.
Gaya bermainnya itu AI-nya tuh sudah punya ahli bola jauh. Kemudian umpannya juga bagus, rating umpannya. Selanjutnya kekuatan tendangnya juga bagus, 92. Dan yang paling penting ini umpan berbobot. Dia sudah punya si Neves ini. Nah, gimana caranya biar perannya tuh nggak sebagai orkestrator tapi sebagai pemain jangkar? Teman-teman bisa pakai instruksi individu. Nah, di bagian serangan satu sini langsung saja teman-teman klik, kemudian pilih jangkar ya teman-teman. Kemudian pilih si Ruben Neves ini. Nah, fungsinya pemain jangkar nih ya itu teman-teman, ketika melakukan penyerangan dia nggak bakal ikut maju, tapi tetap stay di depan CB ya teman-teman. Serangan 2 juga gua langsung saja pilih jangkar. Mas teman-teman lihat ini merupakan keterangan untuk pemain jangkar ya teman-teman. Langsung saja gua masukkan Ruben Neves. Gua nggak tahu ngaruh apa enggak pakai serangan 1 serangan 2 ini. Yang jelas si Ruben Neves ini sudah diinstruksikan sebagai pemain jangkar ya teman-teman. Jadi walaupun dia gaya bermainnya itu orkestrator, karena sudah diinstruksikan sebagai pemain jangkar, dia bakalan gaya bermainnya itu seperti pemain jangkar. Oke. Dan untuk pemain lainnya juga gua ubah ke lapis kedua. Di sini gua pakai Bernardo Silva, kemudian gua pakai Modric untuk IMF-nya. Yang penting dia punya keahlian umpan terobosan dan umpan satu sentuhan. Selanjutnya di bagian LWF dan LWF, di sini gua pakai Luis Figo di bagian LWF, kemudian LWF-nya gua pakai Michael Oyarzabal ya teman. Intinya dia harus punya keahlian umpan silang akurat. Selanjutnya di bagian CF-nya gua di sini punya Haaland. Nah, ini Haaland juga untuk rating sundulan dan lompatnya juga bagus, dan juga dia punya keahlian sundulan. Oke, langsung aja ke gameplaynya. Untuk pertandingan kedua nih silakan teman-teman langsung simak saja. Gua nggak bakalan jelaskan lagi karena sudah dijelaskan di pertandingan yang pertama tadi. Now Hernandez. Ruben Neves. Now Costa Curta. It's good spell possession this. Haaland! And now it's a race to the ball. Fires, there's the shot! It's there! They could even try to spoil it from here, we'll see.